Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa, ini kita sudah masuk ke hari keempat untuk kelas CPNS Kementerian PU secara distance learning. Nah, di pertemuan keempat ini kita bakalan ngobrol santai lewat podcast tentang apa aja sih yang sudah kita pelajari selama 4 hari terakhir ini. Untuk selama 4 hari ini kita udah banyak bahas banyak hal, mulai dari wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan fenomena kabur aja dulu, tantangan negara dalam membangun Indonesia, sampai tantangan di Kementerian PU dan solusinya. Kita juga sempat membahas algoritma kebangsaan terkait implementasi 4 konsensus dasar bangsa. Nah, sekarang waktunya kita dengarkan bareng-bareng nih pendapat dan pemahaman dari tiap anggota. Pertama, mari kita simak dulu dari Mbak Amalia dari Direktorat Kepatuhan Interim. Oke, kali ini aku mau nyampein tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi intinya kalau ada yang bertanya mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting, jawabannya sebetulnya sederhana karena Indonesia itu adalah rumah kita, rumah yang penuh tantangan, tetapi selalu jadi tempat kita kembali, kan? Sebagai CPNS, wawasan kebangsaan menumbuhkan cinta tanah air yang tulus, sekaligus mengingatkan bahwa sekecil apapun peran kita, semua bermuara pada menjaga Indonesia. Wawasan kebangsaan ini juga mengajarkan kepada kita untuk melihat keberagaman ratusan suku, budaya, dan bahasa bukan menjadi sebuah jarak, tetapi sebagai kekuatan persatuan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Sedangkan bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 merupakan sebuah tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang diwujudkan lewat nilai-nilai dasar cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, dan juga kemampuan awal bela negara. Jadi mengabdi sebagai ASN itu bukan sekedar pekerjaan, tapi dia adalah amanah. Kuncinya adalah integritas, profesionalitas, dan juga komitmen melawan korupsi merupakan wujud bela negara di masa kini. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih Mbak Maria. Selanjutnya bisa kita dengarkan pemahaman dari Mas Hariko yang juga dari Direktorat Kepatuhan Interim. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah sudah kedengaran suara saya, Mas? Sudah aman-aman. Oke. Jadi saya akan eh, menyatakanlah tentang pemahaman saya tentang nasionalisme, terutama hubungannya dengan tren yang hangat-hangat kemarin yang baru dibicarakan itu tentang kabur aja dulu. Ah, tren kabur aja dulu ini memiliki dua perspektif yang berbeda, terutama jika ada hubungannya dengan bela negara ataupun jiwa-jiwa nasionalisme gitu, Mas. Baik positif maupun negatif, keduanya memiliki makna yang berbeda. Jika dilihat dari sisi positif, dapat dimaknai bukan sebagai lari dari tanggung jawab, melainkan itu merupakan suatu strategi generasi muda, generasi saat-saat ini untuk menjaga diri, mengambil jeda begitu, dan menghindari kelelahan mental agar tetap mampu berkontribusi. Jika dilihat dari perspektif nasionalismenya, tren kabur aja dulu ini itu merupakan suatu sikap justru, seperti menunjukkan bentuk cinta tanah air yang lebih dewasa. Kemudian generasi muda lebih kritis terhadap sistem-sistem yang cenderung lebih tidak adil begitu. Mereka juga berani mencari ruang baru yang sehat, bahkan menimba pengalaman di luar negeri demi kembali memberi manfaat bagi bangsa. Dengan demikian, kabur aja dulu bisa dipahami sebagai transformasi nasionalisme yang dewasa. Transformasi nasionalisme yang dewasa dan modern. Ya, karena lebih menekankan pentingnya ruang aman, kesehatan, dan partisipasi yang bermakna dalam kehidupan berbangsa. Namun juga baik dari sisi positif yang telah saya sampaikan, ternyata ada juga sisi negatif kabur aja dulu. Kabur aja dulu jika
kecenderungan generasi muda pada lari semua. Jika generasi muda pada lari semua ke luar negeri, lantas siapa lagi yang peduli terhadap bangsa ini? Makanya ungkapan Kabur Aja dulu dapat dipandang sebagai bentuk melemahnya nasionalisme karena mencerminkan sikap menghindar dari masalah bersama begitu dan mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif. Jika kebiasaan ini dibiarkan, generasi muda bisa kehilangan keberanian untuk menghadapi tantangan bangsa. Dan kemudian mereka mungkin lebih menjadi apatis terhadap isu-isu sosial politik begitu. Dan menurunnya semangat gotong royong yang selama ini sudah menjadi ciri khas persatuan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dalam konteks ini, Kabur Aja dulu justru berpotensi menumbuhkan sikap individualistis yang bertentangan dengan nilai dasar nasionalisme yang menuntut keberanian, solidaritas, dan kesediaan untuk berjuang demi kepentingan bersama. Menurut saya begitu, Mas. Saya kembalikan. Oke, makasih Mas Hariko dengan Kabur Aja dulu. Hashtag Kabur Aja dulu. Kemudian untuk selanjutnya dari Mas Salim, dari Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pemukiman. Silakan Mas Salim, Halo Mas, suaraku kedengeran Mas? masuk Mas. Masuk. Aku izin nanggepin terkait dengan evaluasi pembelajaran terkait dengan materi tantangan negara dalam membangun Indonesia ya Mas. Di sini aku mempelajari dan berbagi pengetahuan bersama dengan teman-teman dan juga Bapak narasumber terkait dengan tantangan negara dalam membangun Indonesia. Ini membuka wawasan aku mengenai kompleksitas permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia. Salah satu isu utama adalah terkait dengan ketimpangan pembangunan. Antar wilayah yang mendorong arus urbanisasi tidak terkendali. Banyak masyarakat desa beranggapan bahwa dengan pindah ke kota, kehidupan mereka akan lebih sejahtera. Namun, kenyataannya tidak sedikit yang justru tereliminasi, Mas, akibat dari uh, proses urbanisasi ini. Sehingga menimbulkan persoalan baru seperti munculnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya kualitas hidup di kawasan perkotaan. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, menurutku juga ada beberapa tantangan seperti ketahanan pangan di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian alih fungsi lahan, serta ancaman perubahan iklim. Ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mencegah kesenjangan sosial. Di sisi lain, keberfungsian infrastruktur juga menjadi kunci dalam pembangunan. Infrastruktur yang belum merata dan belum optimal, menurutku akan menghambat mobilitas, distribusi barang, dan juga pelayanan publik, Mas. Menurut aku seperti itu, Mas. Oke, siap-siap Mas Salim. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mas Edo, dari Kepatuhan Interim, silakan Mas. Jadi aku mau sharing tentang apa yang aku dapat itu, aku tertarik membahas yang video-video dari kelompok-kelompok what we can do to make PU better and stronger. Dari hasil video-video kelompok yang saya lihat, poin-poin yang saya ambil itu tahun 2005, tahun ini, dan kedepannya Kementerian PU tuh akan menghadapi banyak tantangan, mulai dari menjalankan program yang sudah disesuaikan dengan Asta Cita, terus target besar PU 608 yang sudah tercantum dalam RPJMN 2025 sampai 2029 yang terkait high core di bawah 6, terus menurunkan kemiskinan, terus pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Terus tantangan lainnya juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ya, utama seperti air bersih, sanitasi, permukiman yang layak, jalan yang terawat, sekaligus menghadapi ancaman perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Selain tantangan teknis dan program-program yang ada, juga ada tantangan regenerasi. Kan di PU ini lagi banyak musim angkatan yang mau pensiun ya, sedangkan kita juga banyak generasi yang baru, CPNS yang baru masuk. Nah itu bagaimana estafet kepemimpinan di PU, di Kementerian PU ini bisa
diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya, mulai dari generasi X, Y, dan generasi Z, dan setelahnya kita dengan meningkatkan keterampilan baru seperti keterampilan digital dan keterampilan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terus solusi yang dapat kita lakukan antara lain tuh mempercepat proyek yang langsung dirasakan masyarakat ya, seperti proyek-proyek berbasis masyarakat, terus fokus pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Jadi infrastruktur yang terbengkalai itu bisa dihidupkan kembali supaya berguna lagi ke masyarakat. Terus menggunakan teknologi digital, ramah lingkungan, terus memberi ruang yang lebih besar, terutama nih bagi anak muda, bagi generasi kita yang baru masuk nih melalui program pelatihan, mentoring, dan juga mulai memimpin untuk proyek-proyek yang ada. Nah, dengan begitu, ke depannya Kementerian PU tuh dapat terus bangkit, dapat terus menjadi lebih baik dan lebih kuat untuk rakyat, sekaligus menyiapkan pemimpin yang akan lahir di masa depan. Kalau aku sih itu. Baik-baik, makasih Mas Edo. Selanjutnya dari Mbak Nisa, Balai Teknologi Sanitasi. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Mas. Izin suara saya masuk kan ya? Masuk. Oke, nah kalau materi yang sebelum-sebelumnya udah pernah disampaikan nih, sebenarnya saya tertarik nih sama satu topik, yaitu tentang dua topik, Deng, yaitu tentang algoritma kebangsaan dan hubungannya sama konsensus kebangsaan. Nah, sebenarnya Indonesia itu memiliki sebuah algoritma kebangsaan nih untuk menyatukan tekad dan tindakan kita. Nah, algoritma ini adalah cara kita menjalankan 4 konsensus kebangsaan dalam kehidupan nyata. Nah, pertama, Pancasila itu sebagai prosesor utamanya yang menjadi kompas moral untuk setiap tindakan. Jadi sebelum bertindak tuh tanya dulu lah, apakah ini adil? Apakah ini mempersatukan? Apakah ini menghormati perbedaan? Nah, kalau untuk UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu tuh sebagai sistem operasinya, di mana UUD 1945 itu mengatur tata hukumnya, seperti contohnya nih seperti di kehidupan sehari-hari, taat aturan lalu lintas, kemudian bayar pajak. Nah, kalau untuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu tuh untuk mengatur tata sosial seperti menghormati perbedaan, bertutun santun. Nah, keduanya itu berjalan dalam wadah final yaitu NKRI. Nah, 4 itu sudah mencakup ke konsensus kebangsaan. Jadi sebenarnya dalam tindakan sehari-hari, algoritma kebangsaan ini harus hidup gitu. Nah, kalau untuk kehidupan sehari-hari nih yang dekat sama kita nih, misalnya seperti penggunaan media sosial nih, kita kan pasti nggak luput ya sekarang dari penggunaan media sosial. Nah, contohnya dengan tidak menyebar kebencian, kemudian mengingatkan bahayanya hoax itu apa, kemudian menghormati pendapat yang ditulis orang lain, itu tuh sudah menerapkan algoritma kebangsaan ini sesuai dengan 4 konsensus yang tadi disebutkan. Begitu, Mas. Oke, makasih insight-nya Mbak Nisa. Dan terakhir dari Mas Ainur di Direktorat Kepatuhan Internet. Silakan Mas. Oke Mas, makasih. Dari yang selama kita pelajari ya sampai hari ini itu kan terutama kita membahas juga kontribusi CPNS yang akan dilakukan ke depannya ya Mas ya. Untuk yang beberapa yang pernah kita bahas di kelompok 2 ini, saya nangkap untuk ada beberapa poin ya. Saya ada rangkum 5 poin. Kita sebagai CPNS nih Mas, anggaplah bibit-bibit unggul PNS nanti itu nantinya kita akan jadi motor penggerak pembaruan birokrasi Mas, dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, sama terus semangat belajar meningkatkan kompetensi ya. Kemudian yang kedua itu visinya terus tuh untuk menjadi agen perubahan, agen of change yang menghadirkan ide-ide segar, adaptif terhadap perkembangan teknologi, kreatif untuk melahirkan solusi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, CPNS ini bisa memberikan inovasi dalam menyuarakan ide, di mana PU ini kan bergerak infrastruktur ya. Tentunya infrastruktur itu harus layak guna dan tepat guna. Kemudian yang keempat,
CPNS tuh harus tetap menerapkan konsep berakhlak dari latsar ini sampai hingga dia dilantik menjadi PNS seterusnya di Kementerian PU, Mas. Kemudian untuk yang terakhir, paling penting adalah CPNS tuh penting untuk eh, berangkat dari perbaikan dirinya sendiri untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menularkan atau sharing apa yang ia dapat tentang nilai-nilai positif ke rekan-rekan baik ASN maupun non ASN. Itu sih Mas dari CPNS untuk kontribusi ke depannya yang pernah kita pelajari Mas. Oke, siap-siap. Makasih Mas Ainur. Eh, Setelah kita dengarkan semua pendapat masing-masing, saya ingin tahu sih kalau di luar konteks pemahaman materi dari masing-masing, apakah ada kesan-kesan selama mengikuti distance learning selama 4 hari ini? Kalau dari saya sih ada pengalaman baru membuat tugas video podcast ini tapi secara virtual dan ini hal baru buat saya. Kalau yang lainnya mungkin dari Mas Salim, kesannya gimana Mas? Oh, dari aku ya. Ya, kalau dari aku benar emang kalau untuk membuatan video podcast secara virtual ini juga pengalaman pertama buat aku juga eh, dapat materi baru dari Pak Kasih dan bisa bekerja sama berkenalan dengan teman-teman dari direktorat lainnya. Jadi bisa punya kenalan baru untuk rekan-rekan di Kementerian PU. Mungkin dari aku gitu, Mas. Kalau Mas Edo gimana Mas? Kalau aku sih merhatiin Pak Syah itu dia selalu mengulang-ulang tentang perjalanan karir dan pengabdiannya dia ya yang terkait mulai dari lulusan SMA sampai lulus S2 di sini dan itu sangat menginspirasi untuk berdedikasi penuh sampai akhir kita pensiun di Kementerian PU. Terus juga kelompok kita, kelompok A2 ini melatih melatih aku sendiri ya, terutama untuk bekerja sama lebih lagi ya dalam pembuatan podcast ini terutama ya. Terus semakin memahami arti pentingnya kerja tim dan mempersiapkan kontribusi kepada tim di unit kerja ke depan. Kalau aku sih itu ya. Oke, siap. Mas Ainur, gimana Mas? Ya Mas, kalau dari saya pertama, saya baru ingat juga nih, ternyata benar juga ya, saya baru mengalami nih membuat tugas virtual online ya Mas. Ya. Terus yang kedua emang eh, dari pembicara sampai 4 hari ini Pak Paseh ya, memang dia menularkan pengalamannya secara istilahnya real dari apa yang dia alami yang dari SMA, terus dia tetap eh, mau belajar ke sarjana, S2 dan seterusnya. Terus yang ketiga saya sih ngerasanya pengajaran Pak Kasih ini kayak pesan bapak sama anak-anaknya sendiri gitu Mas. Itu kesan saya Mas. Oke, oke Mas. Mbak Amalia, mana Mbak? Oke, kalau dari aku sih tentunya pengalaman baru juga ya. Terus diajarin juga gimana pentingnya kerjasama, kolaborasi, karena kebanyakan tugasnya itu bukan sendiri, walaupun ada tugas yang mandiri, tapi juga ada yang kelompok. Nah itu juga harus kerja sama tim, belajar lagi kerja sama tim, terus saling mengenali teman-teman di tim ini, khususnya A2 ini. Terus belajar juga untuk lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas, jadi deadline-nya mepet tuh tetap harus bisa atur waktunya, gimana caranya bisa selesai tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab yang udah diberikan masing-masing, khususnya di tugas-tugas kelompok. Gitu. Terus materinya juga selama 4 hari ini sangat fundamental dan beragam, mulai dari pemahaman nilai-nilai dasar, ASN, wawasan kebangsaan, hingga pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Semua ini tentunya jadi bekal yang berarti bagi CPNS untuk melangkah lebih siap dalam menjalankan amanah tanggung jawab ke depannya lagi gitu sih kalau dari aku. Oke, Mbak. Mas Hariko, gimana Mas? Eh, baik Mas, terima kasih Mas. Em,
Jadi selama 4 hari saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa ya Mas ya, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, baik dari pengetahuan maupun pembentukan sikap. Materi yang disampaikan oleh Pak Syekh dan fasilitator lain-lain itu membuka wawasan saya tentang pentingnya peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang berintegritas dan profesional. Proses pembelajaran yang disajikan itu dikemas dengan diskusi dan kerja kelompok yang membuat suasana menjadi interaktif dan tak membosankan. Dan juga dalam kegiatan saya, keikutsertaan dalam kegiatan itu membuat saya lebih menjadi terbuka terhadap terhadap teman-teman semua karena memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Ini kemudian membuat saya lebih paham arti kolaboratif, arti memahami antar perbedaan pandangan begitu, Mas. Oke, Mas. Last but not least, Mbak Nisa, silakan. Ya, makasih Mas. Udah banyak banget nih pesan-kesannya dari teman-teman. Yang jelas sih hampir sama ya pesan-pesan saya sama teman-teman. Yang jelas pasti menyenangkan. Apa pembelajaran kita selama kurang lebih 4 hari ini. Terus juga pengalaman berharga sih buat saya karena bisa berinteraksi meskipun secara virtual nih ya dengan teman-teman dari unit kerja lain. Nah, terus habis itu dari interaksi itu saya mendapatkan banyak point of view, terus insight dari apa namanya pandangan di unit kerja masing-masing seperti podcast yang kemarin gimana sih kontribusi kalian untuk di unit kerja kalian apa nih kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi akhirnya terbuka banget oh Kementerian PU tuh pekerjaannya ini loh gitu. Itu sih dari saya Mas. Oke, makasih Mbak Nisa. Ternyata masing-masing kita juga punya kesan dan pemahaman sendiri ya. Jadi bisa disimpulkan kalau selama 4 hari ini kita sudah dapat banyak bekal tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, sampai tantangan di Kementerian PU. Terima kasih buat bersamaan kali ini. Senang bisa kumpul bareng di momen ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.